kepala, ada demam, fotofobia, dan juga ada meningeal signs. Nah, meningeal signs inilah yang harus Anda kenal ya. Karena nyeri kepala, demam, fotofobia sudah lazim ya. Meningeal sign itu apa saja? Ya, ini ya, kaku kuduk ya atau neck rigidity. Ya, pemeriksaannya kepalanya sudah ada dulu ya, skills lab ada ya. Kaku kuduk ya, kepalanya ditekuk. Kemudian ada Brusinski 1 2 3 4 ya. Ada Kernick sign. Ada Lasek sign bilateral. Ada Gian. Ada Edelman. Ada Bikele sign, ada Amos sign ya. Ini di YouTube ada semua ya, bisa dilihat di YouTube caranya mengerjakan. Nanti sebelum masuk ke asisten di neurologi sebaiknya sudah pernah melihat ya dan mencoba ke temannya atau mencoba ke adiknya ya. Hanya untuk belajar ya. Oke, kemudian encephalitis. Kalau encephalitis infeksinya sudah melibatkan jaringan parenkim ya. Jadi seringkali meningitis dan encephalitis bareng. Ya, jadi kita nyebutnya meningoencephalitis. Tapi ini saya pisah saja biar kalian bisa mengerti. Ini sudah masuk ke parenkim. Bisa juga mengenai satu hemisfer, bisa juga satu lobus atau beberapa lobus, ya, yang tersering sekunder. Ya. Nah, karena parenkim otak kena, sehingga merusak saraf-saraf yang ada di situ. Kalau meninx masih belum tentu terjadi kerusakan pada parenkim. Kalau meninx saja yang kena, ya. Tapi kalau encephalitis pasti sudah ada yang disebut apa? Defisit neurologis. Ya. Ini adalah 3 tanda spesifik pada encephalitis. Demam jelas ya, artinya kita kalau sudah ada demam kita harus curiga terhadap itu, tetapi yang ketiga spesifik adalah ini, penurunan kesadaran, adanya kejang, dan adanya defisit neurologis vokal. Ya. Kenapa ada ini semua? Karena itu tadi, karena parenkim otaknya sudah terlibat. Sama kasusnya seperti stroke juga kan, sumbatan di pembuluh darah intracerebral sehingga menyebabkan defisit neurologis vokal. Tetapi kapan kita curiga ini selalu encephalitis? Kalau ada demam. Ya, dan kejang ya, yang sering kejang. Baik, ketiga ini harus Anda ingat. Nah, ini contohnya penurunan kesadaran. Tidak sadar sama sekali, tapi yang dimaksud adalah bisa juga sebagai gangguan perilaku atau gangguan kognitif ya. Tiba-tiba dia suka ketawa sendiri. Tiba-tiba dia suka apa? Ngomong sendiri, kemudian marah-marah sendiri ya, atau mungkin malah hanya diam ya. Jadi perilaku seperti depresi juga bisa ya. Jalan sana sini, jalan sana sini juga bisa. Kemudian gaduh gelisah atau yang disebut dengan delirium. Gaduh gelisah itu agitasi ya, jadi kayak setengah ngamuk ya, nggak bisa tenang. Kemudian ini banyak tidur, tetapi pada saat dibangunkan dia bisa menjawab dengan normal, itu yang disebut somnolent. Kemudian kalau banyak tidur tapi kontaknya sulit, melek hanya tidur lagi seperti kalau kita dibangunin sholat subuh ya. Soalnya sholat subuh kan jam 4 pagi nih. Itu stupor ya. Jadi kalau sudah bisa kontaknya sulit cuma dibangunin hahaha gitu kan, bubuk lagi ya, itu stupor. Baik, akhirnya koma ya. Jadi penurunan kesadaran tidak harus langsung koma ya, bisa juga hanya perilaku, gangguan perilaku saja. Ya. Karena ini sering keliru dengan dikira pasiennya menderita gangguan jiwa. Ya.
back, kemudian defisit neurologis bisa juga tidak selalu harus lumpuh separuh badan, ya. Bisa juga hanya paresis 12. Namanya apa? Dysarthria, ya. Atau hanya paresis nafas 2, gangguan visus, ya. Ini misalnya terjadi ensefalitis di lobus occipitalis, ya. Berarti ada gangguan nervus 2. Bisa juga disfagia. Disfagia itu miliknya nervus 10, ya. Berarti dia ada paresis nervus 10. Nervus 10 di mana nukleusnya? Di medula oblongata. Ya. Ya, jadi bisa. Misalnya nervus 5. Nervus 5 itu sensibilitas muka, ya. Jadi tiba-tiba dia merasa separuh itu tidak bisa merasakan sentuhan. Nah, kita harus curiga lesinya berada di pons. Ya, nervus 5 nukleusnya di pons. Oke, yang lain seterusnya